Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Alvista Meritania. Adik-adik bisa panggil dengan Kak Vista. Nah, kakak di sini akan membantu adik-adik semuanya untuk menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum masuk ke pembelajarannya, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya kakak akan menampilkan lagu Garuda Pancasila agar kalian dapat lebih semangat dalam belajarnya. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Nah, gimana adik-adik? Pasti udah makin semangat dong. Kalau udah semangat, yuk kita langsung aja masuk ke pembelajarannya. Jadi adik-adik, kali ini kita akan belajar materi tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata, pembelajaran kedua. Sudah siap belajar belum hari ini? Kalau sudah siap, jangan lupa ya disiapkan peralatan tulisnya. Dan mari kita mulai belajar dengan penuh semangat. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papanya. Kampung papa Benny berada di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Jadi adik-adik, gambar dari rumah gadang seperti itu ya. Sangat bagus dan unik bukan? Rumah gadang ini merupakan salah satu rumah tradisional yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya berada di daerah Sumatera Barat. Nah, selanjutnya di sini ada siapa ya? Ya, di sini ada Benny dan juga kakaknya yang bernama Kak Tiur sedang berbincang-bincang. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Kata Benny. Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Sahut Kak Tiur. Jadi, adik-adik, di sini Benny ingin mengajak kakaknya masuk ke dalam rumah gadang. Tetapi Kak Tiur mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengambil keputusan mereka sendiri. Mereka harus membicarakannya dengan orang tua mereka. Nah, apa yang disampaikan Tiur kepada Benny? Tiur menyampaikan kepada Benny untuk tidak mengambil keputusannya sendiri, tetapi perlu dibicarakan dengan papa dan mama. Sikap apakah yang dilakukan? Sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi. Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Nah, adik-adik, apakah kalian masih ingat bagaimana bunyi sila keempat Pancasila? Masih ingat dong ya pastinya. Bunyi sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, adik-adik, perilaku yang mencerminkan sila keempat adalah musyawarah. Tahu ya musyawarah? Musyawarah itu artinya melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang kedua yaitu menghormati pendapat orang lain dan menghargai orang lain. Nah, sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya keputusan untuk pergi berwisata bersama. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata itu apa saja sih? Nah, contohnya adalah kalau kalian bermusyawarah dengan keluarga kalian untuk memilih tempat wisata yang ingin dikunjungi, atau bisa juga bermusyawarah untuk menentukan kapan atau tanggal berapa kalian ingin berwisatanya. Lalu bisa juga bermusyawarah memilih makanan dan perlengkapan yang akan dibawa saat berwisata. Dan yang terakhir, mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah. Itu juga contoh penerapan sila keempat Pancasila. Nah, jadi adik-adik, menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi adalah pengamalan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Lalu saat kita ingin menyampaikan pendapat, kita kepada ayah, ibu, atau teman harus menyampaikannya dengan sikap dan bahasa yang sopan serta santun. Jika semisal ada perbedaan pendapat, kita harus menerimanya dengan ikhlas atau lapang dada ya adik-adik. Jadi adik-adik, sila keempat Pancasila ini mengajarkan kita untuk mendengarkan pendapat orang lain dan menerima perbedaan agar tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam keluarga maupun di masyarakat. Nah, adik-adik, sila keempat Pancasila ini sangat penting bukan? Jadi sebaiknya kita harus menerapkan sila keempat Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Sesampainya di Padang, Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang ini unik, seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak air terjun yang terdapat di Sumatera Barat. Beni sangat takjub dan menyanyikan lagu tentang air terjun. Nah, adik-adik, di sini ada lirik lagu air terjun. Tapi kita tidak akan menyanyikan lagu tersebut. Namun, kita akan membaca lirik lagu tersebut seperti membaca sebuah puisi. Masih ingat dong ya puisi itu apa? Puisi adalah suatu rangkaian kata yang disusun menjadi bacaan yang indah. Nah, di sini ada sebuah video membaca puisi. Yuk kita lihat bersama-sama. Air terjun dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya.
Jadi bagaimana adik-adik? Bagus bukan mbaknya tadi membaca puisi tersebut? Bagus dong ya pastinya. Nah, selanjutnya kita akan mencari makna kata dalam puisi. Lalu bagaimana sih caranya? Yang pertama, kamu dapat mencari makna kata yang belum diketahui dengan menggunakan kamus. Kamusnya bisa kamus besar bahasa Indonesia yang berbentuk buku atau bisa juga mencari di Google ya. Lalu yang kedua, kamu juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau gurumu. Nah, dengan mengetahui makna kata, kamu akan lebih mengerti isi puisi yang kamu baca. Nah, sekarang coba perhatikan puisi air terjun ini. Kemudian tuliskanlah kosakata baru yang menurut kalian sulit untuk dipahami. Di sini kita ambil saja kata jauh, lalu kata deru, lalu kata umpama, rupanya, dan yang terakhir kata terjun. Nah, kemudian kita bentuk dalam sebuah tabel seperti ini ya. Lalu tinggal mencari maknanya di dalam kamus. Nah, untuk kata jauh ini artinya tidak dekat. Lalu di puisi tadi ada kata deru. Deru itu artinya berbunyi keras, gemuruh seperti air yang sangat deras mengalirnya ya adik-adik. Itu tadi arti dari kata deru. Lalu yang ketiga ada kata umpama. Nah, umpama itu artinya sama halnya dengan atau bagikan. Misalnya seumpama itu seperti, bagaikan. Nah, lalu ada kata apa lagi ya? Ada kata rupanya. Rupanya itu artinya kelihatannya atau tampaknya. Lalu yang terakhir ada kata terjun. Terjun itu artinya melompat turun. Nah, itu tadi ya arti dari kata dalam puisi air terjun. Baik adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ya, kita sudah belajar tentang perilaku yang mengamalkan sila keempat Pancasila. Tadi contohnya seperti bermusyawarah, menghormati pendapat orang lain, dan menghargai orang lain. Selain itu, kita tadi juga sudah belajar tentang bagaimana cara mencari makna kata dalam puisi ya. Caranya dengan mencari di kamus atau cari di Google ataupun bertanya dengan orang tua dan juga guru kalian. Nah, itu tadi materi yang dapat Kak Vista sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat dan semangat dalam belajarnya ya. Oh iya, jangan lupa kalau keluar rumah selalu menggunakan masker. Dan ingat selalu, cuci tangan dengan sabun ya adik-adik, agar kalian terhindar dari virus corona. Baiklah, sekian pembelajaran dari kakak hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.